Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam rahmatal lil alamin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga merupakan tempat terindah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Di dalam surga berisi kenikmatan dan kebahagiaan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah As-Sajdah ayat 17 yang artinya, maka tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Tidak hanya manusia yang merindukan surga, namun surga juga demikian merindukan manusia. Tiap umat Islam tentu mendambakan kehidupan akhirat yang penuh dengan nikmat seperti di surga. Dijelaskan bahwa surga adalah alam akhirat yang membahagiakan roh manusia yang hendak tinggal di dalamnya. Artinya, keberadaan surga memang menjamin kehidupan siapapun yang tinggal di dalamnya untuk mendapat kebahagiaan yang kekal. Surga merupakan imbalan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Menjadi penghuni surga adalah dambaan setiap manusia di muka bumi ini, yang mana sebagai tempat kehidupan abadi di akhirat nanti. Ada banyak riwayat yang membahas tentang surga. Mulai dari jenis-jenis surga, isi surga, hingga golongan yang dapat masuk surga. Namun ternyata yang lebih utama, ada 4 golongan yang dirindukan surga. Hal ini berdasarkan sebuah hadits Nabi yang diriwayatkan Ibnu Abbas. Yang artinya, surga merindukan 4 golongan, orang yang membaca Al-Quran, menjaga lisan, ucapan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Jadi, 4 golongan manusia yang dirindukan surga yaitu: golongan pertama yang dirindukan surga adalah ta'lil Qur'ani, pembaca Al-Quran. Golongan pertama adalah orang-orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap waktu dan di setiap kesempatan yang ada. Bahkan, saat lapang maupun sempit. Yakni orang-orang yang selalu meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Bukan menunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran. Kita teramat butuh dengan Al-Quran, namun kita sering meninggalkannya dengan berbagai alasan. Selain dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran hatinya akan menjadi tenang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28 sebagai berikut. Yang artinya, yaitu, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Ayat di atas menerangkan bahwasanya dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Jika dimaknai lebih dalam, Al-Quran adalah obat hati bagi manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan derajatmu pada kadar akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hal ini yang dimaksud adalah orang-orang yang bukan hanya gemar membaca Al-Quran saat bulan Ramadan tiba, tetapi benar-benar menghabiskan banyak waktunya untuk melantunkan ayat-ayat Allah ketika waktu luang. Kelompok ini selalu mengisi hidupnya dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam kehidupannya pun kental dengan pedoman Al-Quran yang otomatis menghindarkan ia dari segala hal buruk. Kedua orang yang dirindukan surga adalah wahafizul lisan, orang yang menjaga lisannya dari berkata kotor, mencaci maki, dan menghujat. Golongan kedua ini termasuk orang-orang yang beriman. Seperti yang kita tahu, lisan adalah salah satu anggota tubuh yang merupakan nikmat dari Allah, tetapi juga dapat menjadi bumerang jika kita tidak dapat menjaganya. Berdasarkan fungsinya, lisan berguna untuk menyampaikan berbagai macam hal. Tak hanya informasi, tetapi juga pertanyaan, prasangka, bahkan jika tak dijaga juga dapat membuat kita menyampaikan fitnah. Dengan beragam fungsi lisan di atas, maka hendaknya kita betul-betul menjaga lisan agar tidak menyeret kita kepada perbuatan buruk. Jika kita menggunakan lisan untuk ghibah hingga menyampaikan fitnah, artinya kita semakin banyak menghabiskan waktu untuk menggunakannya melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu berarti juga kita akan makin jauh dari surga. Disebutkan dalam sebuah hadits Nabi yang berasal dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir hendaklah dia berkata yang baik, atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah hadits yang lain dikatakan, "Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang hanya melaksanakan salat wajib saja dan hanya bersedekah dengan sepotong keju namun dia tidak pernah menyakiti tetangganya." Nabi Muhammad SAW lantas menjawab, "Dia termasuk penghuni surga." Hadis riwayat Bukhari. Golongan ketiga yang dirindukan surga adalah wa mut'imul jia'an, orang-orang yang memberi makan pada yang kelaparan. Golongan ketiga adalah orang yang senantiasa membantu orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan, kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan makan dari buah-buahan surga. Makan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Bayangkan jika ada orang yang tidak mendapatkan nikmat untuk makan, betapa kurang hidupnya. Karenanya, kita perlu sadar bahwa kesempatan membantu sesama juga dapat dilakukan dengan memberi makan pada golongan tersebut. Dengan melakukannya, kita telah punya andil untuk menyelamatkan keberlangsungan suatu kehidupan. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Siapapun mukmin memberikan makan mukmin yang kelaparan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Siapapun mukmin yang memberi minum mukmin yang kehausan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya minum dari minuman surga. Siapapun mukmin yang memberikan pakaian mukmin lainnya supaya tidak telanjang, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya pakaian dari perhiasan surga." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis yang lain juga menjelaskan, Rasulullah SAW bersabda, "Siapapun kaum mukmin yang memberi makan mukmin lain yang kelaparan, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dan buah-buahan surga." Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat orang yang dirindukan surga adalah Shoimin fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan merupakan rukun Islam yang berarti wajib dilaksanakan oleh seluruh muslim. Ternyata ibadah tersebut tak sekadar kewajiban, tetapi juga dapat mengantarkan kita untuk masuk dalam golongan yang dirindukan surga. Maka, bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan. Karena kehadiran mereka dirindukan oleh surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyediakan pintu surga bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits yang berasal dari Sahra. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat masuk dari pintu itu. Tidak dibolehkan seorang pun memasukinya selain mereka. Lalu dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa? Mereka pun bangkit, tidak ada seorang pun yang masuk kecuali dari mereka. Ketika mereka telah masuk, pintunya ditutup dan tidak seorang pun masuk lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah hadits lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, surga memiliki 8 buah pintu. Di antara pintu tersebut ada yang dinamakan pintu Ar-Rayyan yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Syahabat Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian semoga bermanfaat untuk kita semua, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.